Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata pelajaran tematik. Kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya, kelas 6, muatan ilmu pengetahuan sosial. Kemarin kita sudah belajar apa itu globalisasi dan juga peran Indonesia dalam ASEAN yang berhubungan dengan sosial dan budaya. Kali ini kita akan belajar tentang peran Indonesia dalam bidang politik. Globalisasi adalah meluasnya pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Globalisasi berasal dari kata global yang berarti secara umum dan keseluruhan atau meliputi seluruh dunia. Di batas-batas wilayah, negara menjadi pudar karena kemajuan teknologi, alat komunikasi, dan transportasi. Ciri-ciri globalisasi: pertama, adanya keterbukaan di segala bidang. 2, meningkatnya perdagangan antar negara. 3, terjalinnya hubungan sosial budaya antar negara. 4, terjadinya pola hubungan antar manusia dan antar bangsa. Dan yang kelima, antar negara saling membantu dalam menyelesaikan masalah. Faktor kerjasama negara-negara ASEAN dilandasi oleh 3 hal anak-anakku. Yang pertama adalah sumber daya alam, kedua, berada pada wilayah yang sama yaitu Asia Tenggara, dan yang ketiga adalah ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Apa itu manfaat globalisasi? Banyak sekali manfaat globalisasi. Salah satunya adalah dapat mengakses informasi dari seluruh dunia. 2, memperluas lapangan pekerjaan. 3, memperluas pasar internasional. 4, mempermudah dalam memenuhi kebutuhan. 5, menciptakan kawasan yang damai, bebas, dan netral. 6, menumbuhkan rasa saling memiliki dan toleransi antar negara. 7, meningkatkan investasi dalam kegiatan produksi dan jumlah ekspor. Dan yang ke-8 adalah meratanya perkembangan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikut ini adalah contoh kerjasama Indonesia di Asia ya anak-anakku. Ada di bidang ekonomi, ada di bidang sosial, ada di bidang budaya, politik, dan juga iptek. Pembelajaran 1, kita akan mengetahui kerjasama Indonesia dengan ASEAN dalam bidang politik. Ada 6. Yang pertama adalah pembentukan masyarakat politik atau keamanan ASEAN, ASEAN Political Security Community atau APSC. Kedua, pertemuan rutin Menteri Pertahanan negara-negara ASEAN. Ketiga, perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral atau yang kita sebut dengan SOFAN. 4, perjanjian ekstradisi ASEAN. 5, perjanjian negara bebas nuklir. Dan yang ke-6 adalah pengiriman duta besar dan konsultan. Ini adalah bentuk kerjasamanya. Dan yang sebelah adalah peran Indonesia. Seperti itu ya anak-anakku. Selain itu kita juga menjalin kerjasama dalam bidang maritim loh, karena harus kalian tahu bahwa Indonesia adalah merupakan negara maritim yang mempunyai potensi kekuatan yang sangat besar, di mana kita mempunyai biodiversity yang sangatlah kaya seperti itu. Nah, ASEAN memiliki banyak pilar kerjasama, salah satunya di bidang politik atau yang kita sebut dengan APSC. Nah, latar belakang dibentuknya ya karena memiliki sistem pemerintahan dan kehidupan politik yang berbeda. Pembentukan APSC bertujuan untuk mempererat kerjasama di bidang politik dan keamanan guna mewujudkan anggota ASEAN yang damai. Itu adalah foto tahun 2019 ya anak-anakku, di mana para pemimpin negara ASEAN saling berpegangan tangan untuk mewujudkan ASEAN yang damai dan sejahtera. Selain itu, di pembelajaran 5,
Ya, Indonesia juga berperan dalam mengatasi peredaran obat-obatan terlarang atau yang kita sebut dengan narkoba. Karena peredaran obat-obat terlarang menjadi kejahatan lintas negara yang harus diatasi oleh negara-negara ASEAN. Obat-obat terlarang memberikan dampak negatif terhadap generasi muda. Nah, Indonesia pun ikut berperan nih dalam kerjasama pemberantasan peredaran obat terlarang. Kepolisian Indonesia sering menangkap perilaku peredaran obat terlarang yang berasal dari anggota ASEAN lain. Indonesia kemudian memberikan hukuman terhadap pelaku sebagai efek jera dan mengurangi peredaran obat terlarang di masyarakat. Kita harus menjadi generasi anti narkoba. Selanjutnya, Bu, dampak penggunaan narkoba bagi pengguna, dampaknya negatif semua. Bisa mengalami gangguan fisik, stres, pemicu tindakan kriminal, mendapat hukuman, bahkan bisa menyebabkan overdosis seperti itu. Bagaimana dengan dampaknya untuk keluarga, Bu? Bisa merusak hubungan antar keluarga, menurunkan perekonomian, dikucilkan, menanggung rasa malu, dan juga beban psikis anggota keluarga. Dampak penyalahgunaan obat-obat bagi masyarakat apa, Bu? Meningkatkan angka kejahatan, pengangguran, angka kemiskinan, biaya penegak hukum, dan juga kerusakan fasilitas umum. Nah, bagaimana untuk bangsa? Bangsa Indonesia akan kehilangan generasi penerus yang menjadi harapan bagi masa depan. Ya, jadi kita tidak boleh menjadi generasi yang mau mencoba narkoba atau menggunakan narkoba. Ya, jauh-jauh dari narkoba seperti itu. Nah, selain itu Indonesia juga punya cara untuk mengatasi peredaran narkoba dengan membentuk ASEAN Drug Free 2015. Nah, semua negara saling menukar informasi dalam hal rehabilitasi, pencegahan, dan penanganan hukum tentang masalah narkoba. Kalau Indonesia membuat BNN, Badan Narkotika Nasional, menerapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 dan melakukan kerjasama untuk menanggulangi permasalahan narkoba dengan negara lain. Selain itu, cara mencegahnya banyak sekali. Kita bisa menanamkan pola hidup sehat, berperilaku positif, memperkuat iman, ya bebas dari penggunaan narkoba, memilih lingkungan yang baik, berkomunikasi yang baik, dan mempunyai teman-teman yang baik. Begitu ya anak-anak. Ini adalah gambaran 10 negara ASEAN, dan Bu Anida berharap silahkan kalian merangkum materi ini dengan baik. Hasil rangkuman bisa dikirimkan oleh ke Bu Anida dan ke Bu Fitri untuk kelas nanti. Sekian, sampai berjumpa lagi di pelajaran tematik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.